Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Yohanes yang ketiga. Surat Yohanes yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ya, karena surat ini hanya satu pasal, maka tidak perlu disebutkan pasalnya ya. Jadi surat Yohanes yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Baik, saya akan membacakannya bagi kita semua. Dari Penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Karena nama mereka telah berangkat dengan tidak dari orang-orang yang mereka boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Amin. Ya. Firman Tuhan pagi hari ini, ya. Saya beri tema kesaksian hidup Gayus, ya. Mengapa saya mengatakan ini sebagai kesaksian hidup Gayus? Karena memang surat ini ditujukan secara pribadi oleh penulis kepada seseorang yang bernama Gayus. Ya. Hal ini kita temukan dalam ayat yang pertama. Di situ disebutkan, dari Penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ya. Jadi, penulis menempatkan diri sebagai Penatua, yaitu orang yang dituakan, atau dengan kata lain, seorang pemimpin jemaat. Dan itu adalah pribadi. Yohanes memiliki kewenangan atas jemaat lokal, ya, bertanggung jawab dalam pelayanan, ya, kepada salah seorang pengurus lokal yang ada, ya, di wilayah pelayanan yang dulunya dikerjakan oleh Paulus, ya. Gayus ini berasal dari Makedonia. Disebutkan dalam Kisah Para Rasul 19 dan juga disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal 20, dia adalah teman sepelayanan Paulus. Jadi Gayus ini adalah seseorang yang dimenangkan jiwanya oleh Paulus. Ya, itu Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 14. Jadi dia dibaptis oleh Paulus, dan dia juga mendukung pelayanan Paulus sebagaimana yang Paulus ungkapkan dalam Roma 16 ayat 23. Yakni dia senantiasa membuka rumahnya, menerima Paulus untuk tinggal dan melayani. Ya. Dari pernyataan dalam ayat yang pertama ini, ya, jelas bahwa Yohanes memuji, ya, seorang Gayus bukan tanpa alasan, tetapi karena kesaksiannya yang dikatakan hidup dalam kebenaran. Ya. Kesaksian itu terbukti karena kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul,
juga ada disebutkan dalam Korintus dan Roma, ya, jelas bahwa Gaius ini adalah orang yang begitu setia mendukung pelayanan Paulus. Ya. Kasihnya sungguh nyata. Ya. Selanjutnya, dia adalah orang yang benar-benar dapat dipercaya dalam pelayanan. Itulah sebabnya Yohanes menuliskan surat khusus, ya, bagi Gaius. Maka di situ Yohanes menyapa Gaius dengan sebutan yang dikasihi dalam kebenaran, ya. Jadi ini menunjukkan imannya sebagai seorang Kristen yang dewasa, bertumbuh ke arah yang benar, ya, di mana dia orang yang melibatkan diri di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dengan apa yang ada pada dirinya. Ya, ini menjadi suatu teladan bagi kita, orang-orang percaya pada masa kini, karena tidak banyak orang dapat dipercaya, ya, karena sekarang ini orang katakan perayaan itu begitu mahal, begitu langka, ya. Tapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya hal ini menjadi gaya hidup kita. Mari kita melihat dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di situ penulis, yakni Yohanes, menyapa Gaius sebanyak 3 kali dengan ungkapan kasih, ya. Yang pertama itu dengan kata kasih, yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran, dan saudaraku yang kekasih. Ya. Ini menunjukkan bahwa pribadi dan pelayanan di mata Yohanes adalah seseorang yang begitu istimewa. Dia patut dipuji, dia patut dikasihi sebagai seorang saudara, ya, karena kesaksian hidupnya yang memberkati orang. Kesaksian itu bukan hanya diungkapkan oleh Yohanes secara pribadi, tetapi di sini juga dijelaskan dalam ayat yang ketiga. Ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Jadi apa yang disampaikan oleh Yohanes ini bukan hanya dari pribadi Yohanes, tetapi Yohanes juga mendengar dari kesaksian jemaat-jemaat, orang-orang Kristen pada waktu itu, yang membenarkan bahwa Gaius ini memiliki kesaksian hidup yang saleh, yang baik, ya, yang mendukung dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi kebenaran kesaksian ini tidak dapat disangsikan lagi. Karena itulah penulis dalam ayat yang keempat berkata, sungguh Yohanes ini bersuka cita karena kesaksian-kesaksian orang Kristen akan kehidupan Gaius itu sungguh nyata. Jadi apa yang dilakukan oleh Gaius itu bukan hanya mendatangkan sukacita dan kebaikan untuk dirinya sendiri, tetapi itu juga mendatangkan sukacita bagi hamba-hamba Tuhan, mendatangkan sukacita bagi jemaat-jemaat Tuhan yang hidup dan melayani bersama-sama dengan dia. Apa yang menjadi rahasia kesaksian hidup Gaius? Mari kita melihat pokok penting dari tulisan dalam surat Yohanes ini, ya. Kita lihat dalam ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, jadi permulaan pokok pembahasan Yohanes dalam surat ini, dia menaikkan doa khusus, ya, di dalam hatinya dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan untuk Gaius. Ya, dikatakan di situ, semoga engkau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu. Doa ini didasarkan pada fakta kerohanian Gaius yang disebut baik-baik saja. Artinya Gaius ini tidak dalam keadaan lemah rohaninya, tetapi Gaius ini dalam
keadaan rohani yang sangat baik, sehat secara spiritual, ya. Sehingga harapan Yohanes, kesehatan spiritual, kehidupan rohani yang baik itu semakin nampak dalam praktek hidup sehari-hari Gaius. Maka disebutkan di situ, semoga jiwamu, semoga engkau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu. Ya. Jadi apa yang diungkapkan oleh Yohanes dalam ayat 2 ini menunjukkan bahwa dia memiliki harapan yang sangat besar bahwa secara rohani Gaius ini adalah seseorang yang benar-benar bertumbuh dalam iman kepada Kristus, begitu dewasa di dalam pelayanan, ya, sehingga dia dapat dipercaya dan dipuji oleh banyak orang. Itu bukan berasal dari dirinya, tetapi itu berasal dari karya Kristus atas hidupnya yang membuat dia begitu sehat dalam iman. Dan itu dinyatakan oleh penulis surat ini semakin hari semakin nyata bagi banyak orang dalam segala sesuatu. Artinya segala sesuatu ini menyangkut aktivitas sehari-hari, kegiatan pelayanan yang dikerjakan, juga di dalam masyarakat dan keluarga. Ya. Jadi penulis surat ini meyakini jika kerohanian Gaius itu baik, maka keadaan jasmaninya pun baik. Inilah rahasia kesaksian hidup Gaius. Ya. Jadi dia sehat secara rohani, maka secara jasmani pun nampak kesehatan itu. Ya. Prinsip rohani yang disampaikan oleh firman Tuhan pagi hari ini seringkali berbanding terbalik dengan prinsip dunia, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Dalam dunia olahraga ada satu ungkapan, mens sana in corpore sana, ya. Di sana disebut di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ya. Jadi orang, ya, terutama orang-orang yang tidak percaya Tuhan, itu lebih mengutamakan kesehatan badani daripada hal-hal rohani. Ya. Itulah sebabnya kalau kita memperhatikan surat Paulus, ya, kepada Timotius, Paulus menekankan hal yang berbeda. Ya, sama seperti penekanan Yohanes dalam doa dan harapannya untuk pribadi Gaius di sini. Yohanes berdoa supaya Gaius itu bukan hanya tubuhnya, bukan hanya jiwanya baik-baik saja, tapi tubuhnya sehat. Artinya kerohanian yang baik itu berdampak pada fisik dan segala sesuatu yang dilakukan. Demikian juga dengan Paulus ketika menulis surat kepada anak rohaninya Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 8, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sana, ya. Paulus tekankan begini, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi penekanan Paulus adalah, kalau semua orang di dunia ini hanya memperhatikan hal-hal yang jasmani, maka seorang Kristen sejati, seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, harus memperhatikan kehidupan rohaninya. Karena kehidupan rohani itulah yang akan menentukan apa yang dilakukan oleh fisik ini. Ya. Kenapa? Karena yang badani itu hanya terbatas. Orang olahraga supaya bugar gitu ya, segar dilihat. Ya. Mungkin ada yang supaya menguruskan badan, mengurangi lemak gitu ya, membuat supaya enteng dan lain sebagainya. Itu kan tujuan-tujuan yang terbatas. Tapi ada waktu tertentu kita bisa sakit walaupun kita sudah melakukan olahraga. Tetapi hal-hal rohani yang terlatih, yang terdidik, ya, itu akan membuat kita sehat di dalam sana sekalipun tubuh jasmani kita lemah, tapi roh kita itu kuat. Ya. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Yohanes kepada Gaius ini, ya, dan juga apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, itu menjadi suatu gambaran
penting bagi kita, jemaat Tuhan di masa kini, bahwa kita bukan hanya mengutamakan hal-hal lahiriah yang nampak, yang bisa kita kerjakan, tetapi hal-hal lahiriah yang kita kerjakan itu harus dilandasi dengan kebenaran rohani yang dihidupkan di dalam diri kita tiap-tiap hari. Kita hidup secara rohani karena ada firman Tuhan yang terus kita pegang. Nah, ini yang menghidupkan rohani kita. Jadi Gaius, karena memiliki kerohanian yang baik, dia dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik itu secara nyata dalam hidupnya. Maka dalam ayat selanjutnya, ayat 5 sampai ke 8 itu, ya, Yohanes menegaskan bahwa apa yang Gaius lakukan itu adalah hal yang sangat baik, hal yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan jemaat. Karena dia begitu terbuka dan bersedia menerima siapapun yang melayani pekerjaan Tuhan di rumahnya, membantu pelayanan mereka dengan apa yang dia miliki. Ya. Ini adalah ciri khas kekristenan, ya, yang dimiliki. Seharusnya hal ini menjadi gaya hidup kita juga di masa kini, di mana disebutkan dalam beberapa ayat bahwa Gaius ini memberi bantuan kepada orang-orang kudus yang berkekurangan. Ya, selain dia memberikan tumpangan, kemudian dia memberikan perhatian kepada janda-janda miskin, mendorong orang-orang lain juga melakukan hal yang sama dalam pelayanan. Dan demikianlah cara-cara hidup jemaat-jemaat Tuhan pada masa awal, ya, baik itu yang ada dalam pelayanan Yohanes maupun juga yang ada dalam pelayanan Paulus. Mereka sedemikian rupa bersuka cita melayani Tuhan dengan yang ada pada mereka, membuka pintu rumah mereka, memberi sebagian dari harta yang mereka punyai, karena mereka mempunyainya, mereka menyadari bahwa itu dimiliki karena anugerah Tuhan. Salah satu contohnya itu jemaat di Makedonia. Mereka bukan jemaat yang kaya, tetapi mereka dikatakan jemaat yang mau memberi dari kekurangan mereka. Ya. Jadi ini adalah kesaksian terkait pribadi Gaius, dan Yohanes bukan hanya memuji, tetapi dia mendorong supaya Gaius meningkatkan karunia yang ada pada diri Gaius itu, bukan supaya Gaius itu hanya mendapatkan pujian karena dia seorang Kristen yang baik, tetapi nama Tuhan dimuliakan, kebenaran Tuhan dinyatakan melalui apa yang dikerjakan oleh Gaius. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak dapat menerapkan semua yang dikerjakan oleh Gaius, tapi mari kita memegang prinsip bahwa kesaksian hidup Gaius ini menjadi satu teladan bagi kita, orang-orang Kristen masa kini, supaya kita memperhatikan kehidupan rohani kita, agar buah-buah yang baik itulah yang keluar dari hidup kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan begitu, nama Tuhan dimuliakan, dan orang tertarik dengan kekristenan bukan hanya karena pemberitaan Injil yang kita ungkapkan dengan proklamasi melalui khotbah, ya, dan lain sebagainya, tetapi juga orang melihat kebaikan dan kepedulian kita juga mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Ya. Sebagai bagian akhir dari firman Tuhan ini, saya kembali membacakan ayat yang kedua ini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kiranya doa yang diungkapkan oleh Yohanes ini juga berlaku atas hidup kita. Rohani kita baik, maka kehidupan jasmani kita juga baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami, Tuhan memampukan kami untuk mengaplikasikan kebenaran ini dalam tuntunan Roh Kudus.
supaya kami tidak hanya memperhatikan hal-hal lahiriah yang kami butuhkan selama hidup di dunia ini, tetapi kami mengutamakan hal-hal rohani, bertumbuh di dalam iman, kasih, dan segala kebaikan, kemurahan hati itu menjadi bagian kami jemaat Tuhan. Supaya kami disaksikan oleh orang lain, mencerminkan gambaran Kristus yang mulia itu, supaya namamu dimuliakan melalui hidup kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan dalam pelayanan, boleh menghasilkan buah yang manis untuk kemuliaan Tuhan. Berkati segala aktivitas yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, keluar masuk kami dalam pimpinan Tuhan, apa yang dikerjakan oleh tangan kami, diberkati oleh Tuhan, bahkan segala kerinduan dalam hati kami, kiranya kalau berkenan kepada Tuhan, maka Engkau meluruskan jalan kami dan membukakan pintu berkat-Mu bagi setiap kerinduan hati kami. Kiranya hari ini, semua hal yang baik, yang mulia itu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami mengakhiri ibadah kami ini, kami percaya kasih dari Allah, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kami sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu Ros.